Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait persiapan ujian untuk TPA Bappenas online. Nah, hal-hal yang kalian perlu dipersiapkan sebelum memulai ujian TPA Bappenas. Jadi, yang pertama, kalian pastikan harus berpakaian rapih dan sopan. Kemudian, kalian juga harus menyiapkan cermin yang berukuran minimal 40 kali 60. Nah, kalian juga harus menyiapkan whiteboard mini ataupun plastik mika bening dan spidol non permanen lengkap dengan penghapusnya. Nah, ini adalah contoh untuk whiteboard mini. Bisa juga kalian tadi gunakan plastik mika bening. Dan nanti kalian tidak boleh menggunakan kertas seperti itu. Jadi HPS dan lain sebagainya yang bentuknya kertas. Jadi kalian harus dipastikan memakai whiteboard bening ini ataupun mika bening yang nantinya bisa dihapus kembali seperti itu. Nah, kalian juga harus menyiapkan ID card baik itu berupa KTP ataupun SIM. Nah, setelah kalian mempersiapkan hal-hal tersebut, maka langkah selanjutnya sebelum memulai ujian, kalian harus memastikan bahwa perangkat yang telah kalian download sebelumnya itu telah berjalan dengan baik dengan kamera yang tentunya sudah berfungsi juga. Kemudian kalian harus mengatur posisi cermin sehingga laptop kita terlihat saat ujian. Aktivitas kita saat mengerjakan soal itu nanti terlihat. Jadi kalian harus memposisikan atau mengatur cermin sedemikian rupa sehingga nanti laptop kita itu bisa terlihat ketika ujian. Nah, kalian juga harus memastikan bahwa Zoom-nya itu berfungsi dengan baik. Nah, jika Zoom di laptop kalian itu bermasalah, maka nanti kalian bisa join grup melalui Zoom di HP. Nah, kalian nanti bisa melaporkannya terkait hal ini kepada pihak penyelenggara, seperti itu. Kemudian sebelum ujian berlangsung, kalian nanti akan di-invite untuk join Zoom seperti itu. Nanti di sana ada dari pihak penyelenggara akan memaparkan terkait TPA Bappenas seperti itu ya. Setelah itu nanti setelah ada pemaparan tersebut, kalian nanti akan dipecah lagi ke dalam grup yang berisi kurang lebih 20 orang. Nah, kalian nanti akan diawasi oleh satu penguji. Nah, sebelum ujian kalian dilakukan, nanti kalian akan dipanggil satu persatu dan diharuskan untuk memperlihatkan ID card kalian. Kemudian nanti kalian juga disuruh untuk memutar kamera ke sekeliling ruangan dan memutar kamera ke arah sekeliling laptop kalian. Hal ini untuk meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan oleh peserta sebelum ujian. Jadi dipastikan kalian mengerjakannya secara jujur seperti itu, tidak dengan bantuan pihak lain. Nah, jika sudah, kalian nanti akan bisa langsung untuk mengerjakan ujian. Nah, ini adalah hal-hal yang kalian harus perhatikan saat ujian berlangsung. Pastikan kamera Zoom kalian itu diarahkan pada laptop dan sekelilingnya, sehingga aktivitas kalian ketika mengerjakan itu terlihat. Untuk hal ini bertujuan untuk menghindari kecurangan saat ujian. Kemudian setelah itu, kalian diharapkan atau diharuskan untuk mematikan atau memut soundnya sehingga nanti ini tidak mengganggu peserta lain saat mengikuti ujian, saat melaksanakan ujian. Nah, soalnya itu nanti terdiri dari 3 subtes, ada verbal, numerik, dan penalaran. Nah, kalian di sini hanya boleh mengerjakan soal secara berurutan. Jadi kalian tidak boleh mengerjakan dari misalnya penalaran dulu, baru kemudian verbal, kemudian numerik. Jadi kalian harus urut mengerjakan soal dari verbal, numerik, penalaran. Karena nanti masing-masing soal ini akan dikasih token. Jadi satu token untuk satu subtes. Jadi kalian tidak bisa untuk misalnya mau ujian numerik dulu atau penalaran dulu itu tidak bisa. Kalian harus berurutan mengerjakannya. Nah, saat ujian kalian bisa minum, tetapi kalian tidak boleh makan seperti itu ya. Itu hal-hal yang harus diperhatikan saat kalian melakukan ujian TPA Bappenas online ini. Kemudian nanti setelah kalian selesai mengerjakan ujian, maka kalian tidak boleh langsung keluar Zoom. Kalian di sini diharuskan untuk melakukan finalisasi terlebih dahulu ke pengawas untuk melaporkan bahwa kalian sudah selesai ujian.
Nah, nanti pengawas di sini akan menyuruh kalian untuk menunjukkan whiteboard kalian. Nah, kalian harus memastikan bahwa whiteboardnya itu yang berisi coret-coretan tadi ketika kita mengerjakan soal sudah dihapus. Jadi kalian nanti tunjukkan whiteboard tersebut ke kamera, dan jika pengawas sudah menyetujui bahwa sudah terhapus seperti itu, maka nanti kalian bisa untuk leave aplikasi Save CBT dan juga leave Zoom-nya. Nah, setelah itu nanti kalian bisa menunggu untuk hasil skor TPA-nya. Nanti akan keluar dikirim melalui email 3 hari kerja setelah tes dilakukan. Misal kalian kerja hari Sabtu. Nah, kerja apa? Misal kalian melakukan tesnya di hari Sabtu, maka nanti eh, tesnya apa hasil skornya itu akan dikirim 3 hari kemudian, tapi tidak dihitung hari libur maupun weekend. Jadi misal kalian mengerjakan hari Sabtu, maka Minggu tidak terhitung. Maka nanti Senin, Selasa, Rabu, Rabu tersebut nanti akan dikirim melalui email. Dan kemudian sertifikatnya dalam bentuk soft file juga akan dikirim melalui email 4 hari kerja. Sedangkan untuk sertifikat dalam bentuk hard file-nya nanti akan dikirim ke email masing-masing, ke alamat rumah masing-masing 4 hari kerja. Nah, mungkin demikian beberapa hal yang kalian harus perhatikan saat akan mengikuti ujian TPA Bappenas online ini. Demikian yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang kalian ingin tanyakan atau yang kurang jelas, bisa kalian komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.